Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Seneng deh pagi ini kakak bisa menemani kembali adik-adik untuk kita nanti nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, bagaimana istirahatnya tadi malam? Apakah semuanya tidur nyenyak? Pastinya ya adik-adik ya, mudah-mudahan kita semua tidur dengan nyenyak. Dan tadi pagi bangunnya pasti semuanya lebih seger ya adik-adik ya. Apalagi hari ini hari Minggu. Dan kita akan mengikuti kebaktian secara online kembali. Dan sebentar lagi kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, sebagai lagu pembukaan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus, dan kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga kita di sepanjang tidur kita tadi malam hingga pagi hari ya adik-adik ya. Kita nyanyikan sama-sama, selamat pagi Bapa. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu berikutnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan untuk menyertai kita selama kebaktian kita minggu ini ya. Lipat tangan, tutup mata, saya mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih telah jaga dan pelihara kami hingga pagi ini Tuhan. Kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online kembali. Biarlah Tuhan temani kami agar kami mau bernyanyi puji-pujian dengan gembira hati dan dengan semangat. Dan kami juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan dengan taat. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang belum bisa mengikuti sekolah minggu pagi ini. Biarlah Tuhan jaga mereka agar minggu depan mereka juga dapat mengikuti sekolah minggu online bersama kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menyertai dan menemani kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada bersama kita adik-adik. Pada saat adik-adik sedang tidur,
pada saat sedang bermain-main di rumah, atau mungkin sedang jalan-jalan keluar rumah, lagi piknik, atau jalan-jalan ke mall, kemanapun, pasti Tuhan Yesus itu selalu ada menyertai kita. Bahkan dalam keadaan adik-adik dalam keadaan sedih sekalipun ya, lagi sedih hatinya, pasti Tuhan Yesus menemani adik-adik. Asalkan adik-adik selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk selalu sertai dan temani adik-adik. Pasti Tuhan Yesus akan temani dan menyertai adik-adik. Senang gak adik-adik kalau ditemanin sama Tuhan Yesus? Senang ya adik-adik ya. Kakak juga senang adik-adik kalau Tuhan Yesus selalu sertai kakak dan selalu menemani kakak. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun ke lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput yang hijau, pasti Tuhan selalu menyertai. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan 2 buah lagu. Pasti adik-adik semua menyanyikannya dengan semangat dan sukacita. Terima kasih adik-adik semua. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita adik-adik. Seperti biasa, dimasukin di dalam amplop, disimpan dulu, dikumpul dulu adik-adik. Nanti akan kita berikan ke gereja pada saat kita sudah masuk sekolah minggu di gereja ya adik-adik. Persembahan kita ini nantinya akan dipakai buat teman-teman kita yang membutuhkan adik-adik. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu persembahan kita bersama-sama adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pada
persembahan kita, telah mengumpulkan persembahan kita. Terima kasih adik-adik ya buat persembahannya. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan yang tadi telah kita kumpulkan, agar Tuhan memberkati persembahan kita dan persembahan kita tadi dapat menolong banyak orang ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih telah memberi rezeki yang baik buat Mama dan Papa. Kami juga ingin berbagi rezeki itu buat teman-teman kami yang membutuhkannya. Berkati Bapak persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan baik dan dapat menolong banyak orang, dan dapat menjadi berkat bagi kami dan berkat bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, selesai sudah puji-pujian kita pagi ini, dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, buka telinganya, siapkan hatinya, kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi hari ini sama Kak Dewi. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kak Dewi lihat banyak tangan-tangan yang terangkat ke atas. Yuk, sebelum kita bersama dengar firman Tuhan, kita minta untuk Tuhan menolong kita ketika kita dengar firman Tuhan. Yuk, Kak Dewi ajak kita semua berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk dengan diam, duduk dengan tenang, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dewi dengan baik. Tuhan juga tolong Kak Dewi supaya dapat membawakan firman Tuhan sesuai dengan kata-kata dari Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami anak-anak yang masih kecil ini bukan hanya mendengar saja, tetapi kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang seorang ibu yang menaruh anaknya masih bayi di peti pandan dan ditaruh di tepi sungai Nil, dan pada akhirnya bayi itu ditemukan oleh putri Firaun? Siapa yang masih ingat ceritanya? Iya, hebat. Kalau kakak sekolah minggu cerita, adik-adik harus mendengar dan mengingatnya dengan baik ya. Coba Kak Dewi tanya lagi, ingat nggak namanya siapa bayi itu? Musa, betul sekali. Nah, Musa sekarang sudah besar adik-adik. Dia tinggal bersama-sama dengan mertuanya di Midian. Nah, di Midian sana Musa menggembalakan kambing domba kepunyaan mertuanya. Pada suatu hari adik-adik, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba di sekitaran Gunung Horeb, tiba-tiba malaikat Allah ingin menjumpai Musa. Dalam bentuk seperti apa? Malaikat Allah menjumpai Musa dengan cara semak duri yang terbakar. Tetapi anehnya adik-adik, tidak ada sebetulnya bagian semak duri itu yang terbakar. Jadi hanya ada nyalanya saja, semak durinya tidak terbakar. Pada saat itu ada suara, Musa, Musa. Wah, suara siapakah itu adik-adik? Betul, itu suara Allah. Musa takut sekali adik-adik. Lalu Allah meminta Musa untuk tidak bergerak, tetap ada di tempatnya. Musa di sana dengan ketakutan mendengarkan pesan dari Allah. Allah kira-kira pesan apa ya adik-adik sama Musa? Ternyata Bapak Musa ini disuruh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik juga masih ingat kan bangsa Israel di Mesir sebagai apa? Mereka harus bekerja keras adik-adik. Firaun menyuruh orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir
untuk bekerja sangat keras. Dan mereka juga jumlahnya banyak, dan itulah yang menyebabkan Firaun menjadi takut. Oleh sebab itulah makanya mereka harus kerja rodi, kerja paksa. Nah, pada saat itulah Allah meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, supaya mereka tidak menjadi budak lagi. Tetapi adik-adik, coba bayangin adik-adik, Musa diminta untuk memimpin bangsa atau orang yang jumlahnya banyak sekali. Kira-kira Musa bisa tidak ya adik-adik ya? Ternyata pada awalnya Musa menolak adik-adik. Musa merasa tidak sanggup. Tuhan, aku ini siapa? Aku nggak bisa pimpin orang yang sebegitu banyak sekali. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan akan terus menyertai dan menolong Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, nantinya adik-adik, Musa tetap akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa pada akhirnya bersedia karena Musa percaya dan yakin akan janji Tuhan untuk menyertai Musa dan bangsa Israel selalu. Nah, ceritanya adik-adik, nanti minggu-minggu depan kita akan kembali mendengar cerita tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Adik-adik, coba Kak Dewi tanya, siapa di antara adik-adik yang kalau dipanggil oleh papa atau mama langsung merespon dengan baik? Misalnya, papa mama panggil, Audrey, Samuel, Clara. Saya mah, saya pak. Siapa yang seperti itu? Atau ketika dipanggil Clara, diem dulu biarin aja papa panggil-panggil aku lagi asik main. Atau ketika mama suruh kita sesuatu, suruh kita kerjain PR, atau suruh kita rapihin mainan, ayo dong Abel selesaiin PR-nya, atau ayo dong beresin mainannya. Mama suruh-suruh terus. Hayo, siapa yang masih seperti itu? Nah, adik-adik, Tuhan juga panggil adik-adik loh, sama seperti Tuhan memanggil Musa. Tapi Tuhan memanggilnya melalui papa dan juga melalui mama. Juga mungkin melalui opa, melalui oma, melalui miss yang berada di sekolah. Nah, respon adik-adik, jawaban adik-adik terhadap panggilan Tuhan harus juga seperti Musa ya. Ketika Musa menjawab, iya Tuhan, walaupun pada awalnya Musa juga tidak langsung merespon panggilan Tuhan karena Musa takut. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan memakai papa dan mama untuk menolong kita, untuk menyertai kita, kita juga harus cepat ketika merespon panggilan dari papa dan mama. Adik-adik janji ya, janji sama Kak Dewi, janji juga sama papa dan mama, sama opa dan oma, juga janji sama Tuhan. Kalau dipanggil oleh papa dan mama, langsung menjawab, saya ma, aku ma, gitu ya. Atau menyebut nama, Dewi ma, gitu ya. Mama mau aku bantu apa? Karena ketika papa dan mama memanggil kita, itu tandanya Tuhan berbicara melalui papa dan mama. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan memanggil Musa supaya Musa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Yang tadinya Musa tidak berani, tetapi karena Tuhan menyertai, Musa menjadi berani. Sama seperti ketika Tuhan memanggil adik-adik juga melalui papa dan mama. Kalau adik-adik tadinya males, kalau adik-adik tadinya takut, adik-adik harus ingat ada Tuhan yang terus menyertai adik-adik. Maka
Adik-adik harus berani dan semangat sama seperti Bapak Musa. Ya, adik-adik hari ini belajar untuk merespon panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ayub pasal 14 ayat 15. Ayub pasal 14 ayat 15. Kak Dewi bacakan ya adik-adik ya. Ayub pasal 14 ayat 15 yang A. Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau, E-nya besar adik-adik, artinya Allah. Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Menyahut itu maksudnya membalas dari panggilan Allah ya. Sama seperti adik-adik, tadi Kak Dewi juga sudah mengatakan ketika Allah memanggil adik-adik melalui papa dan mama, maka adik-adik harus menyahut, harus membalas sapaan dan panggilan dari papa dan mama ya. Adik-adik dihafalkan ayat hafalannya dan adik-adik diingat cerita Kak Dewi hari ini ya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati adik-adik untuk selalu menjadi anak yang hebat. Tuhan memberkati. Happy